Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku @nurhamsina Baktiar. Oke gengs, di kesempatan hari ini dan di hari libur ini aku berkesempatan untuk bahas bagaimana sejarah Nabi Muhammad gengs, atau kisah Nabi Muhammad. Di sini aku hanya bahas dari lahirnya sampai wafatnya aja ya gengs. Jika kalian ingin tahu bagaimana kisah Nabi Muhammad sesuai dengan ringkasan aku, kalian harus nonton video ini sampai selesai, jangan di skip. Dan untuk kalian yang belum subscribe channel YouTube ini, aku mohon dan aku persilahkan untuk subscribe channel YouTube ini, karena dari subscribe kalianlah aku bisa lebih terinspirasi untuk buat kisah-kisah atau konten-konten menarik berikutnya. Oke gengs, oke aku langsung masuk aja di kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang jatuh pada tanggal 12 Rabiul Awal. Tentunya kita sebagai umat Islam harus dan wajib tahu tentang bagaimana sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, gengs. Jadi kenapa aku ingin bahas ini, karena aku sebagai umat muslim ingin mengingatkan untuk kalian-kalian bagaimana sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa di sini yang tidak mengetahui atau tidak kenal nama dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi yang terakhir diutus ke muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Nabi yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang menderang seperti sekarang ini. Nabi yang sangat kandukan, Nabi yang segala-galanya untuk seluruh umat Islam di seluruh dunia. Oke gengs, menurut pendapat yang paling kuat, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada hari Senin, malam 12 Rabiul Awal di Mekah, bertepatan dengan awal tahun gajah. Kenapa di sini dikatakan tahun gajah? Karena pada saat itu pasukan gajah yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Abraha, yaitu raja dari Abyssinia yang kini adalah negara Yaman. Pada saat itu dia menyerang Mekah untuk merobohkan Mekah, gengs. Dan kini muncul pertanyaan, kenapa Raja Abraha ingin merobohkan Mekah? Di sini tuh yang aku tahu kalau Raja Abraha itu ingin merobohkan Mekah karena dia iri dengan perekonomian di Mekah, karena pada saat itu di negaranya yaitu Yaman perekonomiannya menurun, dan di Mekah pada saat itu perekonomiannya semakin naik atau mengalahkan perekonomian Yaman. Jadi oleh sebab itu Raja Abraha ini ingin merobohkan Mekah atau menghancurkan Mekah. Tetapi tidak sampai di situ. Sebelum dia merobohkan Mekah atau sebelum masuk ke Mekah, menurut cerita yang aku baca, Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong masyarakat Mekah itu dengan cara mengirim burung ababil untuk menjatuhkan batu ke semua pasukan gajah pada saat itu, sehingga pasukan gajah pada saat itu kotar-katir atau kewalahan jika dijatuhkan batu-batu dari segerombolan burung ababil itu, geng. Dan peristiwa ini tuh diabadikan dalam surat Al-Fil yang berarti pasukan gajah. Jika kalian ingin tahu bagaimana isi surat Al-Fil, kalian bisa langsung aja di dalam kitab suci Al-Quran kalian bagaimana arti atau isi surat Al-Fil itu, geng.
Oke gengs, kita langsung masuk aja di garis keturunan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW mempunyai nama lengkap yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abu Muthalib bin Hashim bin Abdi Munaf bin Kusyayi bin Kilab bin Murrah bin Ka'bah bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir bin Malik bin Nadahar bin Kinanah bin Kuzaimah bin Mudarikah bin Ilyas bin Mudahar bin Nizar bin Ma'ad dan bin Adnan. Sementara garis keturunan beliau dari sisi ibunya adalah Muhammad bin Aminah binti Wahab bin Abdi Munaf bin Zurrah bin Kilab. Dengan demikian, garis keturunan beliau dari sisi ayah dan ibu bertemu pada kakek beliau yaitu Kilab, gengs. Nabi Muhammad dibesarkan di Mekah sebagai anak yatim karena ayahnya yang bernama Abdullah wafat di Madinah 2 bulan sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Pada waktu itu ayah Nabi Muhammad sedang berdagang di Syam dan singgah di Madinah dalam keadaan sakit, kemudian wafat di rumah pamannya dari Bani Najjar. Saat itu ayahnya tidak meninggalkan apa-apa kecuali 5 ekor unta dan sahaya perempuan. Jadi sebelum Nabi Muhammad SAW, 2 bulan sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan, ternyata ayahnya lebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gengs, dan pada saat itu Abdullah atau ayah Nabi Muhammad itu wafat pada saat dia berdagang, gengs. Perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Pada tahun ke-6 Nabi Muhammad SAW, ibunya membawanya pergi ke Madinah untuk menemui paman-pamannya. Namun ketika baru sampai ke Awah, yaitu suatu desa yang terletak di antara kota Mekah dan Madinah. Jadi ini kota Abwa ini adalah kota yang terletak antara Mekah dan Madinah. Jadi kota Abwa ini di tengah-tengah antara kota Mekah dan Madinah. Aminah meninggal dunia. Ibu dari Rasulullah kita meninggal dunia, gengs. Setelah itu, maka Nabi Muhammad diasuh oleh Ummu Aiman yang dibawa tanggungan kakeknya yang bernama kakek Abdul Muthalib. Dan ini berlangsung selama hanya 2 tahun. Jadi di sini setelah Nabi Muhammad ditinggalkan oleh ibunya, dia diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib, tetapi pada saat diasuhnya juga tidak berlangsung lama karena hanya 2 tahun, kurang lebih hanya 2 tahun, gengs, Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya. Pada tahun ke-8 dari umur Nabi Muhammad SAW, Abu Thalib meninggal dunia sehingga Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Jadi setelah Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya, setelah itu juga dia diasuh oleh pamannya, gengs, yang bernama Abu Thalib. Kala Nabi Muhammad SAW mencapai usia umur 12 tahun, beliau dibawa berniaga oleh pamannya yaitu Abu Thalib ke negeri Syam. Dan ini merupakan perjalanan beliau yang pertama kalinya. Kemudian ketika Nabi Muhammad SAW mencapai umur 25 tahun,
beliau pergi ke Syam untuk kedua kalinya dengan membawa barang dagangan milik Khadijah binti Khuwailid. Setibanya di Mekah, dari perjalanan dagang tersebut, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Khadijah binti Khuwailid ini, gengs. Jadi menurut cerita yang aku maksud itu, sebelumnya itu Nabi Muhammad hanya membantu Khadijah ini untuk berdagang, tetapi setelah sampainya mereka di Mekah, dia menikah, gengs. Yaitu 2 bulan sesudah kedatangannya. Setelah itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pindah ke rumah Khadijah. Dari pernikahan itulah mereka melahirkan 3 orang putra. Nama putra pertamanya yaitu Al-Qasim, kedua itu Abdullah, ketiga itu Tayyib, yang semuanya meninggal di waktu kecil. Serta 4 orang putri yang bernama Zainab, kedua Ruqayyah, ketiga Ummu Kalsum, keempat itu Fatimah, gengs. Nama putri dari Nabi Muhammad dan Khadijah. Banjir besar terjadi menggoyahkan bangunan Ka'bah. Beberapa tahun sebelum nubuwah, Nabi Muhammad SAW pun juga ikut aktif dalam perbaikan Ka'bah. Kemudian pada tahun ke-40, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan Nabi Muhammad dengan ditetapkannya dia sebagai nabi dan rasul dengan turunannya malaikat Jibril. Jadi Nabi Muhammad pada saat diturunkannya wahyu pada umurnya yang ke-40, dia itu beruzlah atau beribadah di Gua Hira, gengs, pada saat itu. Wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, pada tahun 11 Hijriah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun mulai sakit-sakitan. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Jenazah Nabi Muhammad itu dimakamkan setelah ditetapkannya Abu Bakar menjadi khalifah pengganti beliau, gengs, yaitu menjadi pemimpin kaum muslimin. Jadi setelah Nabi Muhammad, pengganti Nabi Muhammad pada waktu itu adalah khalifah Abu Bakar, gengs. Jenazah Nabi Muhammad pada saat itu dimakamkan di rumah Aisyah karena pada saat itu, pada saat Nabi Muhammad wafat, Nabi memang wafat di rumah Aisyah, dan pada saat itu Nabi Muhammad dimakamkan pada hari Rabu tengah malam, dan di atas makamnya itu dipercikan air oleh Bilal. Makam Nabi Muhammad itu, gengs, letaknya agak ditinggikan sejengkal dari permukaan bumi. Para ahli tahrik atau ahli sejarah telah sepakat bahwa hari lahir Nabi Muhammad, hijriahnya dan wafatnya adalah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi di sini, gengs, Nabi Muhammad juga lahir pada 12 Rabiul Awal pada hitungan hijriahnya, dan wafatnya juga pada 12 Rabiul Awal, gengs. Oke, gengs, itulah tadi kisah tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sempat aku ceritain ke kalian. Semoga kisah ini bermanfaat dan jadi bahan pengingat untuk kita dan kalian semua. Semoga kita selalu diberi pengingat untuk selalu mendoakan Rasul kita atau Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, selalu bersolawat kepada
beliau dan tak lupa pula atas pengorbanan-pengorbanan beliau di zaman dahulu, gengs. Oke, gengs, semoga video ini bermanfaat untuk kalian-kalian dan aku ucapin banyak terima kasih untuk kalian-kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai. Terima kasih.